Pola kepemimpinan dalam kitab Hakim-Hakim. Pertama, kepemimpinan karismatik. Hakim dipilih oleh Tuhan bukan karena keturunan atau politik. Mereka adalah orang biasa yang diberi kekuatan oleh Roh Tuhan. Contohnya, Gideon awalnya takut dikuatkan oleh Tuhan. Yang kedua, Deborah, nabi perempuan yang memimpin dengan bijak. Kepemimpinan situasional. Hakim tidak berkuasa permanen seperti raja, tetapi mereka diangkat saat ada ancaman dari bangsa lain. Setelah ancaman itu hilang, Israel sering kembali menyembah berhala. Kepemimpinan religius dan militer. Hakim memimpin secara rohani dan dalam perang. Mereka mengajak Israel kembali ke Tuhan dan memimpin pasukan. Contohnya, Yefata membela Israel dari Amon dan Simson melawan Filistin. Siklus kepemimpinan. Yang pertama, Israel terus berbuat dosa dan menyembah berhala. Tuhan menghukum Israel atau ditindas bangsa lain. Israel bertobat dan berdoa. Tuhan membangkitkan hakim untuk membebaskan mereka. Israel hidup damai selama hakim memimpin. Setelah hakim meninggal, Israel kembali berbuat dosa dan siklus berulang. Pelajaran penting. Pemimpin sejati dipilih dan diberdayakan oleh Tuhan. Kepemimpinan rohani yang kuat penting agar bangsa tidak sesat. Ketaatan kepada Tuhan lebih penting dari kekuatan atau kemampuan pribadi. Sejarah kepemimpinan Israel setelah Yosua hingga munculnya kerajaan. Masa hakim-hakim. Setelah Yosua meninggal, Israel tidak punya pemimpin tetap dan mulai menyembah berhala. Tuhan mengirim hakim-hakim, yaitu pemimpin yang berani dan dipilih Tuhan untuk membebaskan mereka dari musuh. Hakim-hakim ini memimpin hanya saat dibutuhkan, tidak terus-menerus. Pola kepemimpinan. Karismatik. Hakim dipilih dan diberi kekuatan oleh Tuhan. Situasional, hakim memimpin hanya saat ada masalah atau ancaman. Religius dan militer, hakim memimpin bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan dan memimpin mereka dalam peperangan. Siklus yang berulang, Israel menyembah berhala dan berbuat dosa. Tuhan menghukum mereka atau ditindas bangsa lain. Israel berbuat dosa dan meminta tolong Tuhan. Tuhan mengirim hakim untuk membebaskan mereka. Israel hidup damai selama hakim memimpin. Setelah hakim meninggal, Israel kembali berbuat dosa dan siklus dimulai lagi. Contoh hakim-hakim: Otniel, Deborah, Gideon. Mereka memimpin dalam pertempuran dan membawa kedamaian. Masa hakim-hakim adalah masa yang sulit dan penuh kekacauan bagi Israel karena terus-menerus jatuh ke dalam dosa dan ditindas. Hal ini menunjukkan bahwa Israel membutuhkan pemimpin yang kuat dan stabil yang akhirnya mengarah pada pembentukan kerajaan Israel. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang Otniel dan Deborah sebagai contoh hakim dalam Alkitab. Contoh hakim Otniel. Otniel adalah hakim pertama yang membebaskan Israel dari penjajahan Kusara Risyayantim. Otniel dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel dan membebaskan mereka dari penjajahan. Otniel juga diberdayakan oleh Roh Tuhan untuk melakukan tugasnya sebagai hakim
dan memimpin bangsa Israel menuju kemenangan. Setelah membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, Ontinel membawa kedamaian dan kestabilan selama 40 tahun. Yang berikut contoh Hakim Deborah. Deborah adalah salah satunya hakim perempuan dalam Alkitab dan juga seorang nabi. Deborah memimpin bangsa Israel menuju kemenangan atas Sisera, seorang jenderal tentara Kanaan dengan bantuan Barak dan Yael. Setelah memenangkan, Deborah menggerakkan bangsa Israel untuk memuji Tuhan dan mengakui perannya dalam kemenangan mereka. Deborah menunjukkan kepemimpinan dan keberanian dalam memimpin bangsa Israel dan menjadi contoh bagi perempuan lainnya dalam Alkitab. Kedua hakim ini menunjukkan bagaimana Tuhan menggunakan orang-orang yang setia dan berani untuk memimpin dan membebaskan bangsa-bangsa Israel. Kitab Hakim-Hakim dalam Alkitab menggambarkan periode sejarah Israel setelah kematian Yosua, di mana bangsa Israel mengalami siklus pengabdian, penindasan, pertobatan, dan pembebasan. Berikut adalah kesimpulan dari pelajaran yang dapat diambil dari Kitab Hakim-Hakim. Pemimpin sejati dipilih dan diberdayakan oleh Tuhan. Kitab ini menunjukkan bahwa pemimpin yang sejati adalah mereka yang dipilih oleh Tuhan dan diberdayakan untuk memimpin umat-Nya. Tuhan menggunakan berbagai karakter, baik yang kuat maupun yang lemah, untuk melaksanakan rencananya. Tanpa kepentingan spiritual, bangsa mudah jatuh ke dosa. Ketidakpedulian terhadap nilai-nilai spiritual dan pengajaran Tuhan menyebabkan generasi muda terjerumus ke dalam dosa. Hal ini menekankan pentingnya pendidikan dan pengajaran iman kepada generasi berikutnya agar mereka tidak terpengaruh oleh budaya dan praktik yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Keberanian dan iman kepada Tuhan melawan kemenangan. Kitab ini menekankan bahwa keberanian dan iman kepada Tuhan adalah kunci utama meraih kemenangan. Para hakim yang dipilih Tuhan menunjukkan bahwa dengan iman mereka dapat mengatasi tantangan yang tampaknya mustahil. Tuhan dapat memakai siapa saja untuk tujuan besar. Tuhan tidak terbatas pada latar belakang atau kemampuan manusia. Didapat menggunakan siapa saja, termasuk mereka yang dianggap lemah atau tidak layak, untuk mencapai tujuannya yang lebih besar. Ini menunjukkan kasih dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kesimpulan, Kitab Hakim-Hakim mengajarkan bahwa dalam setiap generasi, penting untuk tetap setia kepada Tuhan dan ajarannya. Meskipun ada tantangan dan godaan, Tuhan selalu siap untuk membebaskan dan memimpin umat-Nya melalui pemimpin yang dipilih-Nya. Kesetiaan, iman, dan keberanian adalah kunci untuk mengalami kemenangan dalam hidup. Selain itu, Tuhan dapat menggunakan siapa saja untuk melaksanakan rencananya, menunjukkan bahwa setiap individu memiliki nilai dan tujuan dalam rencana ilahi.